matrik, yaitu penerapan operasi matrik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Ya, walaupun di masa pandemi ini yang mengharuskan kita belajar jarak jauh secara online, kita tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, sebelumnya minta tolong di unmute dulu ya speakernya. Nanti kita gantian ya ngomongnya ya. Silakan unmute terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa. Nabil, pimpin doa Nabil. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nabil yang telah memimpin doa. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk pelajaran matematika. Sebelum itu Bapak mau share dulu ya. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Belum, masih loading, Pak. Masih loading ya. Suara Bapak terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Sudah tampil? Sudah. Sudah, Pak, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Ya, pada hari ini khas operasi perkalian dua matrik, khususnya yaitu menerapkan konsep dasar perkalian dua matrik dalam masalah kontekstual. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah melakukan asinkron, kalian belajar di rumah secara mandiri, Bapak sudah menge-share video pembelajaran di YouTube. Kemudian di kolom deskripsi Bapak sudah memberikan bahan ajar dan LKPD. Dan alhamdulillah kemarin sudah pada mengumpul ya untuk LKPD-nya. Nah, sudah berdiskusi di Google Classroom ya. Dan Bapak juga mengingatkan atau memastikan bahwa kalian sudah melakukan asinkron. Oke, silahkan lihat dulu. Ini kira-kira gambar apa nih? Masih pagi ya, masih pagi kita refresh dulu. Ini tahu gambar apa? Tahu, Pak. Nah, kalau ya gorengan. Kalau lihat ini ingat di mana? Di kantin. Di kantin sekolah ya. Ingat di kantin sekolah. Oke. Jadi apa sih kaitannya dengan gambar ini dengan pelajaran yang akan kita pelajari? Ini awasannya lihat di sini kan ada berbagai jenis makanan ringan ya. Ada apa aja nih? Iya, ada risol ya, ada tahu bunting, ada kue apa nih? Cookies ya? Oh, pancong kalau di sini nyebutnya. Oke. Oke ya. Nah, jadi kaitannya pada gambar ini dengan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu kalau misalkan kalian ke kantin, misalkan Usi ke kantin. Usi ke kantin membeli kue pancong 1, kemudian tahu bunting 1, sama donat 1 gitu ya. Kemudian Antika membeli 2 kue pancong, kemudian 2 tahu bunting, kemudian 3 donat. Nah, sedangkan harga satu kue pancongnya adalah 1.000, kemudian tahu buntingnya 1.500, kalau donatnya 2.000. Nah, untuk mencari itu, nah kalian harus menggunakan apa? Konsep Dua matrik. Ya, matrik ya, perkalian dua matrik untuk mencari
Ada masing-masing. Oke, harga masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak ini gambar apa ini? TNI, Pak. TNI, Pak. Oke, TNI ya. Di sini siapa yang cita-citanya menjadi TNI? Ada, Pak. Ada? Oke, kemudian apa sih kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, ada kaitannya ya. Kalau nanti yang cita-citanya mau jadi TNI, matrik ini ya banyak manfaatnya. Yang pertama adalah kalau misalkan di pasukan khusus itu atau dalam spionase itu kan kalau mengirim pesan itu pakai kode-kode rahasia kan ya. Nah, matrik itu bisa digunakan untuk membaca atau menggunakan kode-kode tersebut. Oke ya. Nah, oke, biar lebih semangat lagi, semuanya ikutin ini ya. Kita sama-sama baca ini dengan penuh semangat kita baca ini, kemudian sambil nanti pas di poin 4 kita kepalkan tangannya biar lebih semangat lagi belajarnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Oke, semuanya siap ya? Kita baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini adalah hariku. Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala Ta'ala selalu bersamaku. bersamaku. Aku yakin Aku yakin bisa melakukannya. melakukannya. Bismillah. Bismillah. Allahu Allahu Akbar. Bismillah. Oke, semangat ya belajarnya ya. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan untuk mempelajari materi pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai konsep dasar dari matrik. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kembali cara melakukan operasi perkalian matrik itu bagaimana? Misalkan ada 2 buah matrik, kalau cara mengalikannya bagaimana? Ada yang bisa? Kemarin Bapak sudah memberikan kata kuncinya apa? Ingat benda yang di dapur apa? Cara melakukan operasi perkalian matrik bagaimana? Baskom, Pak. Baris kali kolom, Pak. Nah, ya apa? Baris kali Kolom. atau disingkatnya baskom. Jadi kan kalian bisa mudah mengingatnya gitu ya. Ya, Pak. Yang kedua, siapa yang bisa mengerjakan ini? Jawabannya isi, Pak. Ya, Usi. Berapa sih? Hasilnya 11, 12, 10, sama 16, Pak. Betul ya jawabannya ya. Usi, pintar. Oke, kita lanjutkan ya. Itu pelajaran minggu kemarin masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, oke kita lanjutkan. Yang mengingatkan kembali kangen dengan kantin sekolah. Oke, ini kalian coba perhatikan lagi. Di sini ada sebuah permasalahan. Sebuah kantin menjual berbagai jenis makanan ringan. Anita membeli 2 bakwan, kemudian 3 pisang goreng, dan 1 risoles. Bayu membeli 1 bakwan, kemudian 2 pisang goreng, dan 2 risoles. Gilang membeli 2 bakwan, 2 pisang goreng, dan 2 risoles. Nah, sedangkan harga 1 bakwan, pisang goreng, dan risol adalah Rp500, Rp1.000, dan Rp1.500. Nah, bagaimana kalian mengetahui berapa total uang masing-masing yang digunakan untuk membayar makanan yang mereka beli? Kira-kira bagaimana? Dibuat tabel dulu, tabel matriks, Pak. Oke, Zahra, pintar. Terus lagi? Ada setelah itu diapakan? Habis itu dikali, Pak. Dikaliin. Dikalikan. Nah, sebelum dikalikan, dibuat bentuk
matriksnya dulu ya. Nah, baru Iya. menggunakan konsep perkalian dua matrik. Dua matrik. Nah, ini yang kita akan pelajarin ya. Jadi kita akan mempelajari dari sebuah masalah kontekstual dapat menerapkan konsep perkalian dua matrik yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu potensi dasarnya adalah 3.3 menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian itu nanti setelah belajar perkalian dua matrik ini, yaitu menerapkan konsep dasar operasi perkalian dua matrik dan sifat-sifatnya dalam pemecahan masalah kontekstual. Nah, jadi di sini juga ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui model pembelajaran Flip Classroom, berbantuan YouTube, LKPD, dan bahan ajar, peserta didik dapat menerapkan konsep dasar operasi perkalian dua matrik dan sifat-sifatnya dalam pemecahan masalah dengan masalah kontekstual dengan rasa ingin tahu, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, jadi setelah belajar perkalian dua matrik ini, kalian nanti diharapkan dapat menerapkan konsep dasar operasi perkalian matrik ya, yaitu dalam pemecahan masalah kontekstual dengan rasa ingin tahu, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, tadi seperti halnya pada persepsi tadi ya, ada yang masih belum teliti cara menghitung perkalian dua matriknya. Oke, pada hari ini kita akan melakukan ini. Untuk asinkron kan kita sudah melakukan ya. Kemarin kalian sudah mempelajari materi, kemudian video pembelajaran dan menajar juga sudah. Nah, kemudian mengerjakan LKPD, mempersiapkan bahan untuk presentasi juga sudah. Nah, pada hari ini untuk kegiatan sinkronnya, nanti kemarin sudah disepakati siapa yang presentasi untuk hasil mengerjakan LKPD. Kemudian menyamakan hasil pekerjaan LKPD-nya ya. Kemarin Bapak lihat masih ada yang kurang teliti dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya pendalaman materi, nanti Bapak akan memberikan sedikit tambahan materi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, kalian jadi nanti mengerjakan evaluasi ya. Sudah siap ya? Siap. Kemarin adalah sudah sepakat? Sri Ella ya, Sri Elawati ada? Iya, Pak. Oke, Ella ya. Ya, sebentar Bapak tampilkan hasil punya Ella. Oke, ini punya Ella ya, betul? Ya, betul, Pak. Oke, silakan presentasikanlah. Langsung ke intinya aja, Pak ya. Ya, inti-intinya saja. Untuk tugas LKPD, langkah pertama buatlah tabel barang yang akan dibeli beserta jumlahnya dan harganya. Tabel yang pertama, barang yang akan dibeli. Amir dengan masker 2, hand sanitizer 1, dan facial 1. Cici, masker 2, hand sanitizer 1, dan facial 1. Sedangkan Ito, masker 2, hand sanitizer 0, dan facial 1. Untuk tabel yang kedua, dengan harga barang. Masker dengan harga 5.000, hand sanitizer dengan harga 15.000, dan facial dengan harga 20.000. Untuk langkah kedua, nyatakan tabel 1 dalam bentuk matriks. Misalkan matriks A dengan cara menghilangkan judul dan nama barang sedemikian sehingga diperoleh A 2 1 1 3 1 1 2 0 1. Langkah ketiga, nyatakan tabel 2 dalam bentuk matriks. Misalkan B dengan cara menghilangkan judul dan harga sedemikian sehingga diperoleh B 5.000, 15.000, dan 20.000. Untuk langkah keempat, lakukan perkalian pada matriks A dan B sesuai dengan proses 50.000 dan 30.000. Jadi, biaya yang dikeluarkan masing-masing adalah 45.000, 50.000, dan 30.000. Oke, terus
Kesimpulannya? Untuk kesimpulannya, melakukan operasi matriks perkalian antara dua matriks, yaitu A dan B, dapat dilakukan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Sekian, Pak. Oke, untuk soal latihannya bagaimana, Ella? Soal latihan, nomor 1, diketahui A sama dengan A, B, 4, 7, dan B, 3, 7, 1, 6, dan C, 11, 44, 19, dan 70. Jika AB sama dengan C, maka A plus B sama dengan A, B, 4, 7 dikali 3, 7, 1, 6 sama dengan 11, 44, 19, 70. Sama dengan A dikali 3 plus B dikali 1, A dikali 7 plus B dikali 6. 4 dikali 3 plus 7 dikali 1, 4 dikali 7 plus 7 dikali 6. Sama dengan 11, 44, 19, 70. Dihasilkan 3A plus 1B, 7A plus 6B, 12 plus 7, 28 plus 42. Sama dengan 11, 44, 19, 70. Dihasilkan 3 dikali 2 plus 1 dikali 5, 7 dikali 2 plus 6 dikali 5, 19, 70. Sama dengan 11, 44, 19, 70. Jadi A plus B sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sekian, Pak. Oke. Oke. Itu ya. Terima kasih Ella telah mempresentasikan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Usi ya. Iya, Pak. Oke, Usi. Sebentar, Bapak cari terlebih dahulu ya punya Usi ya. Iya, Bapak Pak. punya Usi ya? Betul? Iya. Oke. Kira-kira sama punya Ella tadi ada perbedaan nggak Usi? Sama, Pak. Cuman cara yang punya usi dari A sama B-nya dikeliatin gitu. Dikasih tahu caranya. Oh, dikelihatin ya. Kalau punya Ya. Usi itu yang di soal latihan ya? Iya, Sebentar, Pak. aduh, sebentar. Nah, yang benar itu bagaimana caranya? Yang nomor 1 ya, Pak? Ya, untuk mencari A-nya bagaimana? Untuk mencari A-nya, pertama, menggunakan yang 3A plus 1B, 7A plus 6B, 12 ditambah 7, 28 ditambah 42. Langkah pertama, yang pertama diambil yang 3A plus 1B sama dengan 11. Diturun ke bawah, B sama dengan 11 dikurang 3A. Kemudian, cara yang kedua, 7A ditambah 6B sama dengan 44. Kemudian, 7A ditambah 6, B-nya kan sudah diketahui. 11 dikurang 3A sama dengan 44. 7A ditambah 6 dikali 11, 66, dikurang 6 dikali min 3A. Sama dengan min 18A, sama dengan 44. 7A dikurangin 18A, min 11A, 44 dikurangin 66, min 22. Jadi min 11A sama dengan min 22, A sama dengan min 22 per min 11, A sama dengan 2. Kemudian, pakai disubstitusikan ke persamaan 1, 3A plus B sama dengan 11. 3 dikali A sama dengan 2, ditambah B sama dengan 11. 3 dikali 2, 6, ditambah B sama dengan 11. B sama dengan 11 dikurang 6, B sama dengan 5. Sehingga diperoleh A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Kemudian dilanjut untuk mencari yang sampai bawah, Pak. Oke, Gitu. dijumlahkan ya, dijumlahkan hasilnya dia 7 ya, 2 ditambah 5. Untuk A-nya 2, kemudian B-nya 5 B-nya 5. di 7. Ya, intinya sama ya, sama punya Ella tadi ya. Namun beda Iya, Pak. caranya saja. Kalau si punyanya Ella tadi langsung mensubstitusikan gitu ya. Karena itu kesamaan dua matrik, oh A-nya sekian, B-nya sekian gitu ya.
itu tidak Mm-mm. masalah. Tapi kalau misalkan istilahnya menghitungnya salah, nanti nggak ketemu hasilnya. Nah, kalau Iya. punya itu tadi, punya siapa? Punya USI pakai cara substitusi ya, pakai cara substitusi. Nah, ada satu lagi cara agar lebih yakin untuk mendapatkan jawabannya, yaitu dengan cara substitusi eliminasi. Eliminasi. Ya, coba perhatikan yang di bagian 3A ditambah 1B ini, kan dia kesamaan matriknya dengan 11 ya. Jadi 3A ditambah Ya. 1B sama dengan 11. Kemudian 7A ditambah 6B sama dengan 44. 40. Nah, pakai cara substitusi eliminasi. Kalian mau menghilangkan A-nya dulu atau B-nya dulu. Nah, jadi nanti ketemu untuk nilai A dan B-nya. Kemudian baru bisa dijumlahkan. Gitu ya. Untuk nomor Iya, 2, Bapak rasa sudah sama semua jawabannya ya. Dan Bapak cek juga tadi kemarin sudah benar jawabannya. Oke, selanjutnya adalah ini Bapak mau memberikan sedikit tambahan ya untuk materi pada hari ini, yaitu tentang langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi dasar perkalian 2 matriks. Nah, di sini dalam menerapkan operasi dasar perkalian dalam menyelesaikan masalah kontekstual, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita nyatakan dulu yang diketahui dari permasalahan dalam bentuk tabel ya. Jadi langkah pertama adalah nyatakan yang diketahui pada permasalahan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Suara Bapak kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kita lanjutkan. Yang kedua, bentuk 2 matrik dan berikan nama. Misalnya matrik A dan matrik B. Kemudian selanjutnya, kalikan matrik A dan matrik B sesuai dengan aturan perkalian. Nah, yang selanjutnya bentuk matriks baru, misalkan C atau matrik C dengan entry-entry-nya hasil perkalian dari 2 matrik tersebut. Nah, oke. Untuk ini kan masih terlihat abstrak ya. Coba sekarang perhatikan di sini. Ini jalannya agak lambat, sebentar. Ini sih. Oke, misalkan ini. Nah, ini ada permasalahan. Nah, di sini permasalahannya adalah boleh dibacakan, minta tolong Ilham Priyadi. Bacakan Ham. Baik, Pak. Bu Pepi adalah seorang pengusaha makanan ringan yang menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah. Jenis dan kuantitas makanan dalam satuan bungkus yang disetorkan setiap harinya di 3 kantin sekolah tersebut. Kantin A dengan 10 bungkus kacang, 10 bungkus keripik, dan 5 permen. Kantin B dengan 20 bungkus kacang, 15 bungkus keripik, dan 8 bungkus permen. Kantin C dengan 165 bungkus kacang, 20 bungkus keripik, dan 10 bungkus permen. Harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, sebungkus permen masing-masing adalah 2.000, 3.000, dan 1.000 rupiah. Hitunglah pemasukan harian yang diterima Bu Pepi setiap kantin. Oke, terima kasih Ilham telah membacakan. Nah, Ya. tadi kan sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah nyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Bentuk tabelnya di sini ada kantinnya, kantin A, B, C, kemudian dilihat apa yang diketahui. Seperti tadi kan jenis makanannya ada kacang, keripik, dan permen. Dan isi datanya disesuaikan saja gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya ada harganya. Harganya juga dibuat tabel. Nah, setelah dari tabel diubah bentuk matriks. Jadi dimisalkan matriks A dan matriks B. Matriks A itu untuk nama barangnya ya dan kantin. Kemudian kalau yang matriks B ini yaitu harganya. Nah, setelah itu selanjutnya tadi apa? Setelah dibentuk matriks yaitu bentuk dua matrik dan berikan nama. sudah ini ya A dan B. Selanjutnya tadi apa? Kalikan dua matriks. Kalikan dua matrik tersebut. Kalian. Kemudian nanti menghasilkan entry baru yaitu C dengan entry-entry baru. Betul, ini ya. Jadi langkah selanjutnya adalah tinggal mengalihkan aja, yaitu dengan aturan perkalian dua matriks. Masih ingat ya? Kemarin sudah Matriks. Bapak kasih clue juga biar lebih ingat, lebih mudah mengingatnya. Cara mengalihkan matriks itu apa gitu kan ya? Nah, jadi bisa menggunakan apa? Kata apa kemarin? Kata Baskom. baskom. Ya apa baskom? Baris kali Garis kolom. 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 Nah, ya jadi kalau lupa kan cara mengalihkan, ingat aja. Emak punya baskom di dapur. Baskom itu untuk perkalian matrik baris kali kolom. Itu ya. Kolom. Masih ingat ya caranya ya? Ini artinya baris pertama 10, 10, 5 ini dikalikan dengan kolom 2000, 3000, dan 1000. 1000. Itu ya. Ingat dijumlahkan ya. Ya, Pak. Nah, dijumlahkan. Nah, ini hasilnya ketemu setelah dijumlahkan membentuk matriks baru. Dimisalkan yaitu matriks C. Yaitu hasilnya yaitu 55.000, kemudian 93.000 dan 100.000 rupiah. Nah, jadi penghasilannya yang diterima kantin A dan B dan C berturut-turut adalah 55.000, 93.000 dan 100.000. 1.000. Totalnya adalah 248.000 rupiah. Oke. Ya, itu untuk sedikit tambahan dari Bapak. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Tidak ada Pak, cukup. Oke, cukup Iya, ya. Pak. Dari penjelasan tadi, dimulai dari awal ya sampai akhir, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya Pak Nabil Nakif. Kesimpulan, Nabil? Boleh Nabil, apa Nabil kesimpulannya? Kesimpulan, untuk menerapkan konsep dasar perkalian pada masalah kontekstual, hal yang perlu dilakukan adalah menyatakan yang diketahui pada permasalahan dalam bentuk tabel. Lalu bentuk dua matriks dan berikan nama. Selanjutnya, kalikan matriks A dan B sesuai perkalian. Lalu bentuk matriks baru, misalkan C dengan entry-entry hasil perkalian. Kemudian tentukan apa yang diminta dari permasalahan tersebut. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Nabil. Ya, itu ya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Terima kasih Nabil telah memberikan pendapatnya untuk kesimpulan hari ini. Nah, selanjutnya untuk Bapak mau mengetes sebatas mana pemahaman kalian untuk materi ini. Bapak mau memberikan soal, nanti Bapak acak namanya, yang nanti namanya tampil silakan menyebutkan hasil akhirnya saja, tidak apa-apa ya. Nah, Bapak kasih waktu terlebih dahulu untuk mengerjakan ini. Soal yang pertama adalah ini. Nah, silakan dikerjakan. Dikerjakan, Bapak kasih waktu, jangan lama-lama ya. Ini kan mudah, 3 menit.
Apa sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke, siap-siap ya. Sudah, Pak. Nanti Bapak acak namanya. Yang namanya muncul di sini, silakan sebutkan hasil akhirnya. Siap ya, kita acak. Pak. Ya, kira-kira siapa yang beruntung untuk menjawab soal ini? Zahra. Ada Zahra? Ada, Pak. Zahra. Jawabannya berapa, Zahra? 45, 31, 19, 13. Oke, coba kita lihat ya. Jawabannya ya, benar atau tidak. Oke, masih loading nih. Jawabannya benar ya. 45, 31, 19, 13. Oke, pintar Zahra. Oke, soal selanjutnya. Oke, silakan kerjakan. Ini tidak memerlukan waktu lama ini sebenarnya. Iya. Sudah ada yang paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, langsung saja ya Bapak cek ya paham atau tidak dari soal yang mudah ini. Oke, Bapak cek dulu. Siapa kira-kira nama yang beruntung untuk menjawab soal itu? Kita acak ya. Acak. Arianti. Ada nggak Arianti? Arianti ada nggak? Apa terlempar ya sinyalnya ya Arianti ya? Oke, kita acak lagi ya. Kita acak. Siapa yang beruntung namanya? Riki. Ada Riki ya? Riki ada? Ada. Oke. Riki, jawabannya berapa, Ki? Tidak dapat dikalikan, Pak. Tidak dapat dikalikan ya. Coba kita lihat benar atau tidak jawabannya. Jawabannya tidak dapat dikalikan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Tidak dapat dikalikan? Karena jumlah baris dan kolom antara dua matriksnya tidak sama, Pak. Oke, betul. Ordonya Karena juga beda, Pak. betul. Usi ya? Usi betul jawaban Usi. Bahwa karena dia ordonya syaratnya bagaimana? Jumlah apa? Jumlah kolom. Ordonya Ya. Kolomnya berbeda. Kolom dan baris. Ya. Betul. Oke, soal selanjutnya. Maaf ini soalnya belum Bapak ganti ya. Seharusnya soal 1, soal 2, soal 3. Nah ini ya lumayan nih harus mengerjakan. Waktunya Bapak tambah deh kalau yang ini. Berapakah nilai X tambah Y yang memenuhi ini X1 min 1Y dikalikan dengan X1 min 1Y. Sama dengan 7, 4, min 3, min 2. Atau ini kalian harus mengingat kembali tentang kesamaan dua matrik, kemudian konsep aljabar juga kalian harus paham. Sudah ya, cukup? Sudah ya? Oke, kita acak lagi. Kira-kira siapa yang beruntung untuk menjawab soal ini? Kita acak lagi. Oke, siap ya? Sudah terlihat ya tampilannya ya? Belum, Pak. Oh belum. Sudah, Pak. Oh sudah ada yang sudah belum ya? Itu mungkin karena sinyalnya. Sudah, tidak Pak. ada. Oke siap. Oke kita acak. Belum. Ayo acak. Siapa? Fitri Kurnia ada? Fitri Kurnia. Nah, sepertinya sinyalnya juga ini kayaknya ya. Kita acak lagi ya. Ya, Pak. Oke, kita acak-acak lagi. Ilham Priyadi. Ada Ilham Priyadi? Ada, Pak. Oke, jawabannya berapa, Ham? Nggak ada kayaknya, Pak. Ilham nggak ada.
Waduh. Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya ada tapi tidak itu ya, tidak respon ya karena sinyal. Sekali lagi, oke kita acak lagi. Cek. Menegangkan. Menegangkan ya. Coba kira-kira Eka Nopiana. Ada kayaknya ini. Ada ya, Kak? Ada. Eka ada? Ada, Pak. Oke, jawabannya berapa, Eka? X tambah Y sama dengan 2, Pak. X tambah Y sama dengan 2. Coba kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. X tambah Y sama dengan 2. Survei membuktikan. Ya, betul. Betul. Jawabannya 2. Gitu ya. Oke, untuk Iya, Pak. menambah Iya, Pak. pengetahuan kalian, dan Bapak juga mau melihat secara keseluruhan, silakan kerjakan soal evaluasi ini. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ini hanya 2 soal, bisa insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Oke, kerjakan ya. Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ada kendala tidak? Tidak, Tidak Pak. ada, Pak. Ya, oke. Oke, Bapak sudah melihat ya, sudah melihat hasil kerja kalian untuk menyelesaikan soal evaluasi ini. Alhamdulillah rata-rata sudah bisa mengerjakannya. Hanya saja ada beberapa yang mungkin kurang sedikit mungkin selip atau menghitungnya agak ya kepleset gitu. Tapi alhamdulillah semuanya rata-rata sudah bagus jawabannya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Sebelum pembelajaran ditutup, ada yang mau atau yang mau memberikan pendapatnya, merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Ada, Pak. Oke, siapa yang mau merefleksikan? Saya, Pak. Antika. Siapa ini? Antika, Pak. Antika, ya oke Antika, silakan Antika. Refleksi pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Dari kegiatan asinkron Oke, sampai kegiatan... sebentar Antika. Semuanya di-unmute dulu ya, kecuali Antika. Oke, lanjut Antika. Refleksi pembelajaran kali ini. Dari kegiatan asinkron sampai kegiatan sekarang, banyak pengalaman belajar yang diperoleh, yaitu belajarnya berbeda. Ada yang melihat video dulu, kemudian mengerjakan LKPD dan presentasi. Dan alhamdulillah saya paham dan mengerti konsep dasar perkalian 2 matriks untuk memecahkan masalah nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, makasih Antika yang sudah membantu merefleksikan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga semuanya juga sama untuk paham pelajaran pada hari ini. Ya, semuanya paham ya, insya Allah. Oke, untuk hari ini cukup. Namun sebelum itu, Bapak juga mengingatkan kepada kalian ya, tetap di rumah saja, kemudian belajarnya tetap semangat. Walaupun kita daring, harus semangat seperti kita tatap muka. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kita melakukan kegiatan asinkron lagi ya. Nanti Bapak kirim video pembelajaran lagi, kemudian LKPD, bahan ajar Bapak upload lagi. Kalian mengerjakan seperti biasa. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin kembali Nabil. Ya. Nabil, silakan pimpin doa. Itu kegiatan, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nabil. Untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.